Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti kehidupan, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Ia pun berkata kepada mereka, "Apakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimana jika kamu melihat Putra Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang aku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah aku katakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengurniakannya kepadanya." Mulai saat itu banyak murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda kehidupan yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Untoro, diakon, para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa ke-21. Injil yang kita dengarkan merupakan penutup dari rangkaian sabda yang kita dengarkan dari 4 Agustus tentang pengajaran roti hidup. Dan hari ini mencapai puncaknya di mana terjadi perdebatan, perpecahan ketika Yesus mengatakan, "Aku adalah roti hidup yang turun dari surga. Yang makan dagingku dan minum darahku akan memperoleh hidup." Lalu orang berkata, "Bagaimana mungkin?" Perkataan ini begitu keras, akhirnya banyak orang yang mundur. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, bulan Agustus ini adalah bulan ajaran sosial gereja. Apa itu, Romo? Ya, kalau tidak pernah dilihat-lihat memang kita sedikit bingung. Karena bulan ini ajaran sosial gereja, bulan ajaran sosial gereja, kemudian saya membaca ajaran sosial gereja itu sejak dari Injil, tetapi disebut sebagai ajaran sosial gereja sejak ada dokumen Rerum Novarum 1891. Dan rangkumannya ditulis dalam sebuah buku yang disebut Do Catechism. Kenapa diberi nama Ducat? Karena itu berasal dari bahasa Inggris to do. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup sosial? Itulah ajaran sosial gereja.
Saya merangkum kemudian mempermudah bahasanya supaya bisa di-share ke guru-guru di Yayasan Xaverius dan juga pernah saya share di grup paroki. Mungkin kita juga agak capek membacanya, ya. Lalu saya menemukan sebuah kutipan yang bermakna, yang membuat saya mudah mengerti inti dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini. Dan saya benar-benar pasti perkataan ini terjadi. Perkataan ini seperti ini. Ada orang bijak mengatakan, "Aku sadar yang kamu dengar, kamu pasti akan lupa." Ya, pasti kan? Saya sadar nih, yang kamu dengar pasti kamu akan lupa. Yang aku lakukan atau aku teladani, kamu lebih mudah mengerti, lebih mudah ingat. Yang aku katakan, kamu pasti lupa. Yang aku lakukan, kamu lebih mudah ingat. Dan aku sadar, apa yang kamu alamilah yang baru kamu lebih mudah pahami. Beda ya. Biasanya yang kita dengar itu mudah kita lupakan. Yang kita lihat teladan dari orang tua atau sahabat, itu mudah kita ingat. Tetapi yang benar-benar kita alamilah yang bisa kita pahami. Itulah sabda yang kita dengarkan hari ini. Jadi mau saya berbusa, Romo berbusa, berkhotbah, mau jungkir balik, Romo atau siapapun menunjukkan pengalaman karya Tuhan, kasih Tuhan dalam hidupnya, kesaksian-kesaksian, itu hanya akan membuat kita ingat. Oh, dia pernah mengalami itu. Oh iya, oh iya. Tetapi bagi diri kita sendiri itu menjadi sebuah nilai nol besar. Kalau kita tidak mengalaminya. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih, hanya dengan sadar kita mengalami kasih Allah, baru kita paham apa itu kasih Allah. Dalam bacaan yang pertama, Yosua di ujung hidupnya berkata kepada orang Israel, silahkan kalian pilih, kalian mau menyembah dewa A atau dewa B, yang pasti aku tetap menyembah Tuhan Allah kita. Dan umat Israel sadar ketika apa? Ketika mereka menyadari bahwa dirinya dan nenek moyangnya telah dituntun, telah dibebaskan, telah diberi mukjizat, makan roti mana dan mata air meriba, telah dilindungi oleh Tuhan. Ketika mereka menyadari pengalaman kasih itu, barulah mereka paham bahwa Tuhan adalah benar-benar Allah mereka. Pengalaman membuat kita paham. Lalu dalam Injil, orang-orang yang tidak benar-benar sadar mengalami kasih Tuhan, mereka merasa perkataan Tuhan itu keras. Dan hanya ketika para murid mengalami sendiri daya kuasa Yesus, Petrus sebagai juru bicara berkata, Tuhan, sabdamu adalah sabda kehidupan yang kekal. Karena Petrus dan para muridnya tinggal bersama-sama, hidup bersama-sama, dan mengalami sabda Tuhan itu. Ia yang merubah 5 roti menjadi 2 ikan, ia yang membangkitkan Lazarus, ia yang menyembuhkan orang sakit. Pengalaman itulah yang membuat murid paham dan percaya. Dan ketika kita
benar-benar mengalami kasih Tuhan, barulah kita bisa sampai pada iman yang teguh dengan mengatakan, sungguh Engkau adalah yang kudus dari Allah. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengalami kasih Allah itu, bisa mengalami sabda Allah itu dalam hidup kita? Bacaan yang kedua, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus menjadi tuntunan bagi kita. Kini untuk paham akan kasih Allah bagi manusia, kasih Kristus bagi jemaatnya, yang pertama, alamilah apa itu saling merendahkan diri satu sama lain dalam takut akan Allah. Alami. Kalau kita tidak mengalami, ciptakanlah. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa paham hubungan kasih Allah kepada manusia, Kristus kepada gerejanya? Alamilah sebuah keluarga yang saling mengasihi, saling menghormati, istri menghormati suami, dan suami sungguh-sungguh menampilkan pribadi Kristus. Hanya dengan mengalami itu, kalau tidak mengalami, ciptakanlah itu dalam keluarga kita masing-masing. Hanya dengan mengalami itu semua, kita bisa menyadari kasih Allah kepada manusia dan kasih Kristus kepada gerejanya. Maka kasih itu bukan sesuatu yang kita ceritakan, itu akan dilupakan. Dan kita tidak cukup hanya mencontohkan, meneladani, memperlihatkan keluarga yang ini keluarga yang harmonis, ini contohnya, itu hanya akan diingat. Tetapi kalau kita benar-benar mengalaminya, baru kita bisa paham apa itu rasanya. Saya 1 tahun berhenti ngopi. Karena saya paham ketika saya sakit, dokter bilang jangan ngopi lagi, baru di situ saya berhenti ngopi. Kenapa kita harus sakit dulu, baru benar-benar mau memahami? Bisa sebelum sakit, tetapi kita memahami. Sebagai penutup, saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, saat iman kita goyah, saat iman kita mulai bimbang, ini pesan saya. Jangan semata-mata berusaha mati-matian mencari kebenaran logis. Kita akan semakin kehilangan iman. Karena iman itu adalah anugerah. Atau dalam bahasa lainnya adalah kado. Kalau kita dapat kado, biasanya apa? Surprise, kita merasa terkejut. Maka iman itu adalah anugerah, adalah kado. Dia membuat kita terkejut. Maka ketika iman kita goyah, yang kita lakukan pertama kali ialah ingat karya-karya besar Tuhan yang kita alami selama hidup saya. Kalau ketika iman kita goyah, kita ingat karya Allah dalam hidup kita, saya percaya tidak akan ada orang yang meninggalkan Yesus seperti orang-orang Yahudi, orang-orang murid-murid yang tidak benar-benar sungguh menyadari kasih Tuhan, maka ia mengatakan sabda ini begitu keras. Dan mari kita senantiasa menimba itu dalam Ekaristi. Bagi orang yang tidak mengalami karya Ekaristi, memang tidak masuk akal. Tetapi bagi kita yang mengalaminya, Ekaristi adalah sungguh-sungguh sumber puncak hidup kita. Semoga kita karena sabda ini semakin diteguhkan. Amin.
Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri menanggapi sabda Tuhan dengan memperbaharui iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya. Ketiga, bangkit dari antara orang tua. Dan sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari setia akan mengadili orang dan mati. Aku percayakan